Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pidato Long Hao Shen ini, diucapkannya dengan suara nyaring dan menggema. Suaranya tidak berat, tetapi membawa perasaan keteguhan dan semangat. Setelah mendengarnya, pusat kekautan besar yang hadir dari 6 kuil besar, itu merasakan bahwa perang suci yang lain akan segera terjadi. Setelah berhenti sejenak, Long Hao Shen kembali melanjutkan. Aku memanglah masih muda, dan negara Uni baru saja diatur. Jadi, aku akan membutuhkan dukungan semua orang yang baik. Pada periode waktu berikutnya, aku mungkin tidak punya banyak waktu luang untuk menangani masalah-masalah negara ini, karena teman-teman aku dan aku sendiri harus meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Negara Uni ini sebagian besar akan ditangani oleh Wakil Ketua Long Tianying, Wakil Ketua Li Zhengzi, Wakil Ketua Ling Xiao, dan juga kamu semua yang menjadi wakil, ucap Long Hao Shen. Sisa konferensi berlangsung tanpa hambatan. Meskipun Long Hao Shen adalah pemimpin negara Uni ini, yang paling penting baginya masihlah meningkatkan kekuatan pribadinya. Dia dan anggota Bright Glimmer of Hope masih muda, dan memiliki margin kemajuan yang jauh lebih tinggi. Long Hao Shen memiliki beberapa hal untuk ditangani selanjutnya. Yang pertama adalah berjuang untuk mendapatkan tahta ilahi untuk dirinya. Jika dia mendapatkan tahta ilahi, itu tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, tetapi juga meningkatkan prestisenya. Setelah itu, muncul masalah dari evolusi Hao Yue. Kekuatan pedang Hao Yue ungu emas telah membuatnya menyadari, betapa pentingnya evolusi Hao Yue. Dia yang berkepala 6 saja sudah sangat kuat, sehingga jika dia berevolusi menjadi berkepala 8, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika saatnya tiba, mungkin Hao Shen akan memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis dengan bantuan Hao Yue. Pertemuan ini berjalan dengan cara yang agak ringan, dan integrasi 6 kuil besar adalah masalah utama yang mereka tangani. Pertama-tama, 6 kuil besar akan mengirim sekelompok pusat kekuatan besar untuk berkumpul di kota suci, dan semuanya akan berlatih bersama. Alokasi itu adalah 4.000 pejuang, 1.000 kesatria, dan masing-masing 500 pembunuh, penyihir, pemanggil, dan priest. Itu akan disebut Legiun Persatuan, dengan masing-masing legiun terbentuk, di samping 7.000 pusat kekuatan besar dari 6 kuil besar ini, tambahan 40.000 dengan jumlah total hampir 50.000. Pertama, 2 legiun akan didirikan dengan nama Legiun Pertama Uni, dan Legiun Kedua Uni. Setelah melalui proses pelatihan terpadu dan integrasi, mereka akan langsung dilemparkan ke daerah perbatasan, dengan tanggung jawab menjaga Southern Mountain Pass dan Exorcist Mountain Pass yang lebih lemah. Selanjutnya, akan ditransfer banyak pusat kekuatan besar lainnya dari Six Great Temple untuk integrasi, sampai pasukan Six Great Temple Alliance yang asli semuanya terbentuk sepenuhnya ke dalam pola Legiun Uni. 6 benteng besar harus dijaga sementara seperti sebelumnya, oleh 6 kuil secara terpisah. Lagi pula, kekuatan 6 benteng terlalu mengakar. Meskipun pendirian serikat telah diselesaikan, mereka juga tidak bisa terlalu ekstrim. Perlu melalui proses transformasi, sehingga kelompok pertama praktisi 6 kuil besar akan datang dalam 1 tahun, dan secara perlahan membiarkan konsep 6 kuil dipermudah. Seluruh proses ini pasti akan membutuhkan banyak waktu. Bagi para praktisi 6 kuil agung, serta masa untuk menerima negara baru, itu akan membutuhkan proses yang panjang. Namun, sementara di bawah premis keberadaan ancaman iblis, ini tidak akan memakan waktu terlalu lama berkat upaya bersama dari kekuatan besar Six Temple Great Temple. Segera setelah Uni Temple sepenuhnya direstrukturisasi menjadi kekuatan kohesif, itulah saat negara Uni berencana untuk meluncurkan serangan balik terhadap Demonkin. Konferensi telah berakhir dengan memuaskan, dan Long Hao Shen segera menyatakan keinginannya untuk meninggalkan kota suci pada hari berikutnya, untuk melakukan perjalanan ke kuil kesatria. Hao Yue adalah alasan utamanya, mengapa Long Hao Shen sangat ingin kembali. Setelah transformasinya menjadi pedang ungu emas Hao Yue, hubungan darahnya dengan Hao Shen dapat dikatakan telah naik ke tingkat yang baru, dan di samping itu, kemajuan lebih lanjut dari kekuatannya dalam periode waktu ini, juga telah mempengaruhi dia sampai batas tertentu. Jadi, evolusinya sekarang berada di ambang gelombang, dan mustahil untuk menekannya lagi. Dalam evolusi terakhirnya, Hao Yue menghadapi serangan kuat dari Raja Lik,
sehingga keberhasilan evolusinya akan menjadi keberuntungannya. Dan juga, berdasarkan pola pertemuan mereka, hampir semua evolusi HOIW telah menarik perhatian musuh yang hanya menjadi semakin kuat. Saat ini, melibatkan peningkatan dari 6 kepala menjadi 8, itu tidak hanya akan memakan waktu lebih lama, tetapi akan menarik perhatian musuh yang jauh lebih kuat. Long Haoshen benar-benar tidak berani menurunkan penjagaannya sama sekali. Hanya dengan satu kesalahan, HOIW bisa mengalami kesulitan yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka harus membuat persiapan lengkap. Poin utamanya adalah meningkatkan kekuatan mereka. Karena klasifikasi rahasia HOIW, Long Haoshen tidak dapat meminjam kekuatan 6 kuil agung, dan hanya dapat mengandalkan tim mereka sendiri. Sebagai pengguna cahaya, dia jelas-jelas adalah anggota yang kekuatannya paling penting untuk ditingkatkan. Jika dia bisa mendapatkan tahta ilahi, mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang situasinya. Alasan mengapa mereka tidak segera melanjutkan ke kuil ksatria adalah, karena mereka memiliki masalah penting lainnya yang masih belum terselesaikan. Setelah naik ke pemimpin negara baru, status Long Haoshen menjadi sangat berbeda. Mereka tidak lagi tinggal di kuil ksatria, tetapi kelas tertinggi dari markas negara Uni. Meskipun lantai paling atas dari wilayah administrasi mantan aliansi kuil adalah yang terkecil, tempat itu masih memiliki luas yang lebih dari 1000 meter persegi. Sekarang harus disebut lantai administrasi pemimpin negara Uni. Seluruh area terpotong menjadi banyak wilayah, seperti halnya kantor besar, ruang tamu, area khusus untuk budidaya, perpustakaan, dan area botani. Meskipun tidak ada dekorasi mewah, itu masih merupakan desain yang elegan secara keseluruhan. Apalagi hanya Long Haoshen yang tinggal di sana, bahkan seluruh Demon Hunter Squad mereka menemukan ruang itu akan terlihat sangat besar. Mari kita beristirahat di sini untuk malam ini. Kami akan berangkat ke kuil ksatria besok pagi, ucap Long Haoshen yang mengumumkannya kepada kelompoknya. Han Yu bertanya, apakah tidak apa-apa untuk tidak menunggu stempel pimpinan kamu dibuat terlebih dahulu ketua? Tanya Han Yu. Long Haoshen memaksakan senyum pahitnya, panggil saja aku kapten. Rasanya agak canggung mendengar kamu memanggil aku ketua, balas Hai Chen. Secerca harapan yang cerah yang terdiri dari 7 orang ini, itu mendapatkan 1 posisi ketua, 3 kursi wakil ketua, dan 3 lainnya menjadi anggota dewan. Adapun Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, mereka mengambil tempat dewan untuk kuil ksatria. Mereka tampaknya telah mempersiapkan sebelumnya, itu untuk mempersiapkan penerus masa depan mereka. Orang bisa mengatakan bahwa, pemenang terbesar dari kuil agung ini adalah kuil ksatria. Meskipun Haoshen telah menjadi ketua negara Uni, dalam statusnya sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, pada akhirnya dia juga seorang ksatria. Kakek dan ayahnya semuanya adalah tokoh terkemuka kuil ksatria, dan juga seorang Divine Knight. Dengan itu, hubungannya dengan kuil ksatria tidak mungkin berkurang seiring berjalannya waktu. Selain itu di samping Long Haoshen, timnya memiliki Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, yang semuanya adalah pusat kekuatan besar yang luar biasa dari generasi muda. Han Yu dan Zhang Fangfang, keduanya ini telah menembus tingkat ke-9. Yang Wenzhao dan Duan Yi, mereka berdua berada di puncak tingkat ke-8. Bahkan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka memenuhi syarat untuk ditunjuk anggota dewan dari kuil ksatria. Bagaimanapun juga, mereka masihlah sangat muda. Awalnya, keuntungan terbesar kuil mage atas kuil ksatria, adalah yang terakhir tidak memiliki cukup bakat di waktu yang akan datang. Untuk menggantikan generasi yang lebih tua, tetapi sesi ini telah membuktikan, bahwa sudut pandang ini harus ditinjau sepenuhnya. Munculnya 5 ksatria muda yang hebat untuk dengan lancar mengambil alih dari generasi yang lebih tua, itu telah membangkitkan harapan untuk masa depan mereka. Long Tianying dan Yang Haohan agak kurang penting dalam konferensi itu, di mana kuil ksatria sekali lagi menjadi pemenang terbesar. Negara baru dapat dikatakan telah menyiapkan tata letak yang sempurna untuk meyakinkan kuil-kuil lain. Yang lain semuanya tersenyum sebagai reaksi atas kata-kata Long Haoshen. Saling memandang, mereka masih memiliki perasaan yang cukup menakutkan, dan tidak terbiasa dengan status baru seperti itu. Tetapi mereka semuanya tahu tanpa ragu, bahwa posisi dan tugas mereka dalam negara ini, itu telah menjadi sangat berbeda setelah melalui pertemuan besar kuil serta konferensi ini.
Secara khusus, Long Haoshen sudah memikul tanggung jawab berat untuk memimpin umat manusia untuk menghancurkan semua iblis. Long Haoshen menyatakan kepada Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi. Saudara Zhang, Saudara Yang, Saudara Duan. Kamu bertiga telah mengikuti skuad secerca harapan yang cerah aku untuk beberapa waktu. Setelah melalui pertemuan, kamu dapat dianggap sebagai bagian dari tim kami. Dengan demikian, kamu juga akan dikenai peraturan dari Bright Glimmer of Hope aku. Demon Hunter Squad kami selalu mengikuti aturan pembagian kontribusi yang sama. Sekarang kami sudah kembali, tolong serahkan poin kontribusi kamu, ucap Long Haoshen. Ketiganya sangat terkejut. Permintaan Long Haoshen sangat sederhana, tetapi karena tampaknya agak tidak pada tempatnya jika mengingat karakternya yang luas, ketiganya memiliki perasaan yang sangat aneh. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya, dan semua mengambil poin kontribusi mereka untuk mentransfer mereka ke ubin kontribusi Long Haoshen. Faktanya, ketiganya semua dulunya adalah kapten dari Demon Hunter Squad mereka masing-masing. Meskipun poin kontribusi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan jumlah anggota Bright Glimmer of Hope, namun itu masih tidaklah kecil. Chen Ying-er cemberut dalam reaksi. Kamu tidak bisa menggertak mereka kapten, seru si Loli. Long Haoshen menyeringai, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Xin tiba-tiba saja tertawa. Kenapa ayam betina kecil ini melebarkan sayapnya? Oh aku tahu, ternyata dia sedang membela suaminya, hahaha, ucap Lin Xin. Chen Ying-er menjawab dengan marah. Kamu tuh yang ayam, hei tukang obat, sepertinya kamu ingin dipukuli ya? Kipakah kamu sudah lupa waktu kamu dipukuli? Sampai tubuh kamu bengkak semua, balas si Loli. Lin Xin mendengus. Aku tidak pernah ingat hal seperti itu, ucap Lin Xin. CR sudah berdiri tepat di sisi Haoshen, apakah kita jadi pergi sekarang? Tanya CR. Dia telah melihat melalui niat Long Haoshen, dan hanya dia yang tahu tujuan apa yang dia miliki ketika memulihkan poin kontribusi dari mereka bertiga. Long Haoshen mengangguk, ya. Kita pergi sekarang. Kami akan berangkat besok pagi, mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Ini sudah siang, tapi kita harus punya cukup waktu, jawab Long Haoshen. Chen Ying-er memandang Long Haoshen dengan wajah berlinang air mata. Apa yang kamu bicarakan dengan bos? Kita sudah selesai dengan konferensi, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Tanya si Loli. Dia tersenyum sebagai tanggapan. Ada tempat yang belum pernah kami kunjungi untuk waktu yang lama, dan itu harusnya cukup santai. Ayo pergi sekarang, jawab Long Haoshen. Mata Pries botak si Masian tiba-tiba menyala. Aku tahu itu pasti pusat transaksi Demon Hunter Squad, seru si botak. Long Haoshen menunjukkan jempolnya ke arah si botak. Cerdas. Waktunya pergi sekarang, ucap Long Haoshen. Mendengar pernyataan si Masian, mata seluruh kelompok berbinar. Mereka sudah lama tidak ke pusat transaksi. Setelah bertahun-tahun, mereka telah mengumpulkan jutaan poin kontribusi untuk digunakan. Kapten, bagaimana dengan kita? Tanya Yang Wenzhao. Wajah Yang Wenzhao memerah, yang jelas dipenuhi dengan emosi. Hal yang sama berlaku untuk Duan Yi dan Zhang Fangfang, yang segera menyadari mengapa Long Haoshen baru saja memulihkan poin kontribusi mereka. Itu untuk membeli set peralatan yang sama sekali baru untuk mereka bertiga. Mengingat karakter pribadi Long Haoshen, perlengkapan yang akan dia beli tentu saja jauh melebihi jumlah poin kontribusi mereka. Itu sudah jelas, karena dia khawatir mereka menolak hadiah yang dia rumuskan, jika mereka menyerahkan poin kontribusi mereka karena mendapat perlakuan yang sama dengan anggota lain dari skuad pemburu iblis secerca harapan yang cerah. Dengan cara ini, melakukan pembelian mereka sebagai gantinya hanya bisa diharapkan, itu tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memberi mereka banyak wajah. Long Haoshen mengungkapkan senyum. Jangan khawatir, jika kamu menganggap aku sebagai kapten, dengarkan saja pengaturan aku, balas Long Haoshen. Si Masian berkomentar, bos, bawalah gadis kecilku. Dengan kehadirannya, tidak ada hal-hal baik yang akan lolos dari penglihatan kita, seru si botak. Long Haoshen menunjukkan beberapa keraguan. Apakah pasukan Demon Hunter Squad diperbolehkan untuk membawa orang luar ke pusat transaksi Demon Hunter Squad? Tanya Long Haoshen. Lin Xin menjawab, bos, kamu sekarang adalah ketua negara. Bukankah masalah ini harusnya bisa diselesaikan dengan mudah? Tanya Lin Xin. Long Haoshen menjawab dengan tatapan tegas.
Jabatan ketua aliansi bukanlah hak istimewa, tetapi tanggung jawab, jawab Long Hao Shen. Sime Xian berkata, "Bos, tenanglah sedikit. Bunga putih kecil aku adalah penerus rumah lelang hebat milik aliansi, yang pasti memiliki hubungan perdagangan yang hebat dengan pusat transaksi Demon Hunter Squads. Dan dengan demikian, dia diizinkan untuk memasuki setiap bagian dari pusat transaksi. Itu tidak akan membawa kita ketidaknyamanan. Jangan hanya meninggalkannya karena usianya, dia adalah penilai kepala saat ini dari rumah lelang besar aliansi. Aku cukup yakin, bahwa tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang hal-hal baik yang dimiliki pusat transaksi Demon Hunter Squad. Bahkan harta yang paling baru tiba, itu tidak akan ada yang luput dari matanya," ucap si botak. Melihat suaranya yang puas, Wang Yuan tertawa sebagai tanggapan. "Sima, sepertinya air liur akan keluar dari kebahagiaanmu," ucap Wang Yuan. Dia menjawab tanpa banyak berpikir. "Ini adalah air liur kebahagiaan," balas si botak. Long Hao Shen tersenyum. "Baiklah Sima, undanglah Nona Feng Ling Er. Kami akan menuju pusat transaksi terlebih dahulu. Mari kita berkumpul di sana," ucap Long Hao Shen. "Baiklah ketua," balas si botak. Sima Xian tiba-tiba membungkuk sebagai tanggapan sebelum kembali berlari, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak hanya kembali, tetapi mereka telah mencapai rencana mereka dengan sempurna. Bab baru telah dimulai dalam kehidupan mereka. Pusat transaksi Demon Hunter Squad. Secerca harapan yang cerah memiliki penampilan yang sangat rendah. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah, dan Long Hao Shen setidaknya tidak memanfaatkan otoritasnya sebagai ketua aliansi, dan bertindak seperti regu perburuan iblis biasa ketika mereka diam-diam membuat jalan masuk. Pusat transaksi sepenuhnya telah terisi penuh, dan karena pertemuan besar kuil, banyak pasukan pemburu iblis telah memilih untuk hadir. Baru-baru ini, tempat itu benar-benar ramai dengan orang-orang, dan dipenuhi dengan hal-hal baik. Long Hao Shen secara alami tidak akan berhenti di lantai pertama, dan langsung menuju ke lantai 2. Kerumunan besar menumpuk di jalan, dan tiba-tiba saja, seorang pemuda terlihat melompat dan bersorak. "Bagus sekali, akhirnya aku bisa mendapatkannya," ucap seseorang. Lompatan yang terdengar sepele ini, hanya terjadi untuk menghalangi jalan kelompok Long Hao Shen. Pasangan pemuda yang juga berada di tengah kegembiraan itu, juga berkontribusi menghalangi jalan. "Permisi, tolong biarkan kami lewat," ucap Han Yu. Di sisi Hao Shen, kata-kata Han Yu sengaja terdengar rendah, dan juga cukup keras untuk bisa didengar oleh para pemuda ini. Ketika pemuda itu menoleh, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa kaget ketika melihat kelompok berjubah Long Hao Shen. Dia segera mengeluarkan pedang besar, yang terlihat seperti peralatan sihir yang cukup bagus. Meskipun begitu, penilaian ini didasarkan pada lantai pertama pusat transaksi Demon Hunter Squad. Anak-anak muda ini terlihat cukup baik, hanya agak muda dan tidak berpengalaman. Ketika melihat grup ini tidak hanya berjubah, tetapi lebih jauh sebagian besar dari mereka memiliki kepala yang lebih rendah, dia tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi ingin tahu. "Apakah kamu juga pemburu iblis? Kami adalah pendatang baru Demon Hunter Squad, dan pasukan pemburu iblis nomor 1 di kelas prajurit." Di sisi pemuda itu, seorang gadis yang terdengar bangga telah berbicara. Pemuda itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Apa yang ingin kamu pamerkan?" tanya Han Yu. Dia kemudian dengan menyesal mengangguk pada Han Yu, dan buru-buru pindah keluar dari jalan dengan kelompoknya. Mendengar judul skuad Demon Force prajurit kelas 1, anggota berjubah Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala. "Prajurit kelas 1 ya, sebutan yang agak akrab," gumam Long Hao Shen. 10 tahun yang lalu, itu adalah milik mereka. Melihat anak-anak muda ini, segala macam perasaan mengalir dari hati mereka. Setelah berhenti sebentar, Long Hao Shen tersenyum kepada pemburu iblis muda ini, sebelum memimpin kelompoknya ke lantai 2. Anak-anak prajurit Demon Hunter Squad kelas 1 cukup terganggu oleh senyuman ini. Ekspresi senyumnya benar-benar menyegarkan, itu seperti angin sepoi-sepoi di musim semi, atau sinar matahari, dan pemandangannya seolah-olah membersihkan jiwa seseorang. Sangat tampan. Gadis yang berbicara sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Dia tampak agak akrab," kata anak muda yang lainnya. Orang yang memimpin mereka tiba-tiba mulai bergetar, dan kehilangan suaranya. Mereka adalah orang-orang dari skuad pemburu iblis secerca harapan yang cerah.
Dan orang yang baru saja tersenyum pada kami adalah kapten mereka, Long Hao Shen. Bukankah dia baru saja menjadi ketua aliansi, ucap seorang anak. Pengumuman tentang aliansi baru sudah disisipkan ke dinding kota suci pada siang ini. Seorang gadis bergumam, pada tahun-tahun itu, perburuan iblis secercah harapan yang cerah tampaknya juga telah mulai dari menjadi perburuan iblis prajurit tingkat 1, ucap si gadis. Karena teriakan kaget mereka, pemburu iblis yang terdekat semuanya tertarik. Sayangnya, sosok Long Hao Shen sudah menghilang di tangga lantai 2. Semua orang selalu menuju lantai paling atas dari pusat transaksi Demon Hunter Squad. Dengan setiap lantainya yang kurang terisi dari lantai sebelumnya, lantai atas tampaknya benar-benar kosong. Tempat ini seperti ruang tamu, dengan sofa yang nyaman di sampingnya. Melihat mereka masuk, seorang tetua segera melangkah maju, dan dengan hormat membungkuk kepada mereka. Tuan pemburu iblis, bolehkah aku bertanya, apa yang kamu butuhkan? Tanya si tetua. Mampu mencapai lantai ini, itu adalah bukti status mereka yang cukup tinggi, karena hanya pasukan Demon Hunter Squad yang berhak memasuki lantai ini. Long Hao Shen mengambil jubahnya, dan tersenyum kepadanya. Salam, bisakah kamu membantu kami mengkonfirmasi jumlah poin kontribusi kami, dan kemudian menunjukkan kepada kami semua peralatan setidaknya tingkat epik yang tersedia? Maaf aku akan mengganggumu, dan juga, kita juga akan butuhkan spatial silver crystal, jawab Long Hao Shen. Dimengerti, jawab tetua itu sambil mundur secara perlahan. Jangan menganggap orang tua ini hanya sebagai karyawan, dari fluktuasi energi spiritualnya, Long Hao Shen dapat merasakan bahwa kultivasinya mencapai tingkat ke-8. Setelah mereka menjadi pasukan perburuan iblis yang mempunyai gelar, mereka tidak perlu lagi mencari item di sana. Mereka hanya perlu melihat-lihat katalog, lalu memilih yang jauh lebih nyaman daripada untuk Demon Hunter Squad kelas bawah. Selain itu, barang dan peralatan pusat transaksi manapun dapat dipilih dengan prioritas yang diberikan kepada pasukan perburuan iblis. Mereka bahkan dapat melakukan transaksi kredit untuk pembelian mereka, meskipun itu jelas dalam batas tertentu. Tidak lama kemudian, pria tua itu membawa nampan di depan Hao Shen. Di atas nampan ada kristal persegi panjang, sepertiga dari 1 meter panjangnya, dan selebar 6 meter, serta memiliki gambar yang jelas saat ditampilkan di sana. Dari penampilannya, itu seperti versi miniatur dari kristal transmisi sihir yang berada di luar stadion besar aliansi. Long Hao Shen mengambil kristal itu, lalu meletakkannya di tangannya. Daftar bergulir ke layar, setiap item disertai dengan gambar kecil. Long Hao Shen tanpa sadar menempatkan tangannya di atas gambar pertama, dan pancaran segera ditembakkan dari layar dan menuju langit, lalu datang ke pandangan yang jelas dari semua orang yang hadir. Itu adalah gaun penyihir yang cantik berwarna emas gelap, dan dihiasi dengan sulaman sutra emas dengan desain naga emas yang mewah di atasnya. Bagian bawah gaun itu berwarna emas gelap, sedangkan bagian atas adalah warna emas murni. Gesper bagian dada disematkan dengan permata emas kemerahan seukuran kepalan tangan, dan seluruh gaun itu mengeluarkan kilau oranye yang penuh kelembutan. Meskipun itu hanya proyeksi gambar, itu tampak benar-benar seperti benda asli yang berdiri di depan mata mereka. Itu juga perlahan-lahan berputar, dan kilauannya yang berkilau itu sebanding dengan kilauan tingkat epik, yang tampaknya memukau semua orang dalam tampilan kebanggaannya. Tetua yang telah menyerahkan kepada mereka proyektor sihir ini segera menjelaskan. Gaun ajaib ini disebut pujian agung api suci, itu mencapai tingkat epik, dan kompatibel dengan penyihir cahaya dan api. Dan tentu saja, itu sangat mendukung penyihir api. Cahaya suci akan menambah kekuatan apinya, sehingga mengurangi penggunaan energi spiritual penyihir api menjadi setengahnya. Sementara meningkatkan kekuatannya sebesar 20%, dan memasukkan sifat cahaya suci ke dalam serangan penyihir api. Gaun itu memiliki kemampuan terpasang Glorious Praise, dan itu hanya dapat digunakan sekali dalam sehari, dan itu juga mengharuskannya dimandikan di bawah sinar matahari selama 1 jam untuk digunakan. Pujian mulia akan diperlukan saat digunakan, dan menyalakan semua energi spiritual cahaya suci dalam pujian api suci gloriousnya, untuk secara instan menghasilkan api sein agung yang kuat, yang akan berlangsung selama 10 menit dan terhubung dengan semua mantra berikutnya, ucap si tetua. Melihat pujian api suci yang mempesona, semua anggota secercak harapan yang cerah menjadi linglung, itu sudah termasuk Long Hao Shen.
Mereka telah melihat beberapa alat ilahi, tetapi di luar mereka, pujian api suci yang agung ini adalah peralatan paling kuat yang pernah mereka lihat. Lin Xin segera berdiri dalam kegembiraan, yang tampak bersemangat dan gatal untuk bergegas ke gambar itu. Segera berdiri, satu-satunya di antara Bright Glimmer of Hope yang cocok untuk gaun ajaib ini adalah dia, dan terlebih lagi, dia secara intrinsik adalah pencinta item mencolok seperti itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.